Di awal bulan ini ada wawancara yang menarik ditayangkan di kanal YouTube Bang Andi Noya. Kita bisa belajar banyak dari wawancara itu. Bagaimana wartawan senior sehebat Bang Andi Noya menjadi wakil masyarakat untuk mengorek keterangan dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani tentang gaya hidupnya. Pasti bukan pekerjaan yang menyenangkan bagi Bang Andi. Bang Andi adalah wartawan yang selama ini memang dikenal sangat pro Jokowi. Sementara Bu Sri Mulyani adalah seorang tokoh yang sangat diandalkan Pak Jokowi. Tapi di saat itu Bang Andi harus bersikap sebagai seorang wartawan yang dengan dingin mempertanyakan gaya hidup sang menteri. Belakangan, setelah wawancara itu ditayangkan, banyak serangan ditujukan kepada Bang Andi. Salah satu tuduhannya adalah dia seolah dengan sengaja ingin menyudutkan Menkyu. Dia bahkan sekarang dianggap sudah berkhianat kepada Jokowi. Dan perubahan sikapnya dianggap sebagai akibat dari posisi Bang Andi sebagai orangnya Surya Paloh. Karena sekarang Pak Surya Paloh sudah pro Anies Baswedan dan berseberangan dengan Pak Jokowi, maka Bang Andi juga sudah bersikap serupa. Pertanyaannya, benarkah Bang Andi Noya memang punya agenda itu? Kami di CSW menganggap host sekaliber Bang Andi nggak akan kok merendahkan dirinya semacam itu. Kami menganggap apa yang dilakukan Bang Andi Noya adalah contoh terbaik tentang bagaimana seorang jurnalis bersikap. Dia menunjukkan sikap objektif, independen, dan kritis. Lebih dari itu, dia menjadi semacam juru bicara yang menyampaikan pertanyaan yang mungkin mengganggu di benak masyarakat. Wawancara dengan Bu Sri Mulyani ini menjadi penting karena Kementerian Keuangan menjadi sorotan masyarakat sejak kasus Mario Dandi. Sekarang, masyarakat bisa melihat betapa mewahnya gaya hidup para pejabat di kementerian. Bu Sri Mulyani jelas terganggu dengan kondisi itu. Sampai-sampai dia meminta klub motor gede di Dirjen Pajak dibubarkan. Karena itu wajar kalau masyarakat ingin tahu kekayaan dan gaya hidup Ibu Sri sendiri. Dan itulah yang ditanyakan Bang Andi Noya. Pertanyaannya Bang Andi Noya itu yang pertama adalah, berapa sih kekayaan Menkyu saat ini? Ketika Bu Sri Mulyani ingin memulai jawaban dengan sejarah hidupnya, Bang Andi langsung menukas dan meminta agar sang menteri langsung menjelaskan kekayaan yang dimilikinya. Bu Sri bilang, dia tidak tahu persis, tapi dia bisa bicara soal properti-properti yang dia dan suaminya miliki. Dia bicara tentang bagaimana mereka membeli rumah mereka dengan cara mencicil selama 30 tahun. Juga tentang tanah warisan di Tangerang yang dimiliki suaminya. Setelah itu baru masuk ke soal tanah di Maryland, Amerika Serikat. Bu Sri menjelaskan rumah itu dibeli dengan mencicil waktu dia menjadi direktur eksekutif IMF dengan gaji $250.000. Sampai sekarang, utang cicil rumah di Maryland itu belum lunas terbayar. Dari gaji yang ia dapatkan dari IMF dan kemudian di Bank Dunia, dia mampu menabung uang yang cukup banyak sampai bisa membeli sejumlah properti di Indonesia. Tapi suasana wawancara menjadi agak tegang karena Bang Andi bertanya soal sang suami Tony Sumartono yang juga memiliki motor gede. Bu Sri Mulyani bilang bahwa itu memang benar dan harga moge suaminya sekitar 150 juta rupiah. Ketika itulah Bang Andi bertanya, apakah itu identik dengan kemewahan? Pertanyaan Bang Andi terkait dengan sikap Menkyu yang melarang pegawai dinas pajak untuk menjadi anggota klub moge dan mempertontonkannya melalui media sosial. Dengan wajah agak kesal, Bu Sri menyatakan bahwa iya, itu memang identik dengan kemewahan dan karena itu, walau sang suami boleh punya moge tapi tidak boleh naik. Bang Andi berkomentar dengan nada bercanda. Wah, menderita sekali ya menjadi suami Anda. Kelihatan tuh Bu Sri semakin kesal. Dia bilang, kayaknya semenjak kita menikah dari tahun 1988, dia happy-happy aja. Dia tahu banget konsekuensi menjadi suami seorang Sri Mulyani. Dia kemudian bilang, perasaan suaminya bukan konsumsi publik yang bisa diperdebatkan. Jadi, jangan diputar lagi masalah suami saya happy atau enggak happy, ujarnya. Bu Sri Mulyani kemudian seperti sadar bahwa suaranya meninggi, tapi dia bilang itu terjadi karena dia merasa pembicaraan jadinya kemana-mana. Yang juga bikin kesal Bu Sri adalah ketika Bang Andi bertanya, mengapa harus membeli moge? Kata Bang Andi, mengapa tidak tenang saja baca buku di rumah dan nyeruput kopi? Merasa disindir, Bu Sri menjawab dengan nada tinggi karena ia merasa Bang Andi mengajukan pertanyaan yang berputar-putar. Yang mau ditanyakan Mas Andi sebetulnya apa?
Apakah saya mempertontonkan gaya hidup semacam itu? Ya enggak lah mas, ujar Bu Sri. Dia kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya meminta para pegawai tidak mempertontonkan gaya hidup mereka karena saat ini masyarakat sedang skeptis. Menurutnya, saat ini prioritasnya adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan di Indonesia. Jangan sampai karena ada satu kasus kredibilitas institusi ini terganggu. Bang Andi buru-buru menjelaskan, pertanyaan itu diajukan karena ada banyak banget pihak yang berusaha merusak kredibilitas Kemenkyu lewat kasus-kasus mutakhir ini. Momen huru-hara ini dimanfaatkan banyak pihak yang selama ini memang tidak suka dengan Menkyu, ujar Bang Andi. Jadi Anda tidak boleh marah dengan saya. Enggak, aku nggak marah, jawab Bu Sri. Tapi suara saya tinggi ya, perlu saya turunkan? Sedikit lah, ujar Bang Andi lagi, nggak perlu emosi. Itu adalah sebagian dari cuplikan wawancaranya. Masih banyak banget bagian lain yang menarik, tapi itu aja udah cukup untuk menjelaskan ketegangan yang terasa dalam wawancara itu. Seperti yang tadi dikatakan, Bang Andi Noya lantas diserang terutama oleh pendukung Pak Jokowi yang mengagum Bu Sri Mulyani. Tapi agaknya kritik terhadap Bang Andi berlebihan. Pertanyaan-pertanyaan Bang Andi itu valid dan justru baik untuk meningkatkan kredibilitas Bu Sri Mulyani. Penjelasan Bu Sri soal rumah di Maryland itu juga sangat clear. Kekayaan Menkyu bersama suaminya juga jelas datangnya dari mana. Dan Bu Sri konsisten, sikapnya soal kepemilikan barang mewah juga terpapar jelas. Bang Andi bahkan merasa perlu tampil di kanal medcom.id beberapa hari lalu untuk menjelaskan wawancara yang fenomenal itu. Dan penjelasannya sangat clear kok. Dia justru memberi kesempatan pada Bu Sri Mulyani menjawab omongan-omongan miring tentangnya kepada publik. Bang Andi menyatakan ia percaya kepada Bu Sri Mulyani sebagai menteri yang sangat bisa dipercaya, punya integritas dan punya kapasitas. Bang Andi bahkan menitip pesan bahwa dia berharap siapapun yang jadi presiden pada 2024 akan tetap mempertahankan nama Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Bang Andi Noya, keren. Bu Sri Mulyani, keren. Saya, Rizka Putri, undur diri.